Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabar, Bib? Alhamdulillah khair. Masya Allah. Jadi teman-teman sekalian, beliau ini itu sudah lama bergaul dengan beliau dan belajar juga ya soal bagaimana ketemu menjadi seorang qori. Soal baca Quran, alhamdulillah ketong semua bisa baca lah, apalagi ketong kan mahasiswa yang Ambon tuh. Nah, jadi kita sengaja ngundang beliau ini supaya ketong ngobrol-ngobrol tentang histori dia dengan Al-Quran, terus dari sejak kapan dia belajar Al-Quran segala macam. Tapi sebelum ke sana, beta izin bertanya dulu, Bi punya nama lengkap dan lahir di mana, kemudian dari desa apa, kecamatan apa dan kabupaten apa. Oke. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama lengkap beta Hamdun Al-Katiri. Beta lahir di salah satu desa yang ada di Kecamatan Yernama, yaitu Desa Demo. Oke. Kabupaten Serang Bagian Timur. Berarti sama dong nih, beta juga orang Serang Bagian Timur. Jadi ternyata beda kecamatan. Iya, beda kecamatan. Jadi ternyata ketemu orang Serang Timur ini menyala semua. Oke, Bib. Karena hari ini tuh beta melihat alhamdulillah dari semua kori-kori itu hampir sebagian besar itu orang Serang Bagian Timur. Ini ada apa dengan Serang Bagian Timur ini? Kalau kata Pak Dr. Syarifuddin, SBT Serang Bagian Timur itu syair bersanding takwa. Jangan-jangan ini yang mempengaruhi orang SBT itu. Kalau kata beliau, Babatu saya suara bagus. Iya, itu harus diriset itu. Babatu saya suara bagus, apalagi menyanyi, apalagi mengaji, apalagi. Jadi bukan selalu bangun terlambat. Bukan. Jadi SBT itu adalah syair bersanding takwa. Kalau kata beliau, mudah-mudahan benar. Nah, karena Bip ini adalah latar belakang seorang kuri, beta kepengen tahu sejak kapan mulai belajar Al-Quran. Oke, jadi di kampung itu seperti katong tahu bahwa di kampung itu kan ada tepi-tepi bilang. Kita ini dari awal di kampung kita belajar awal dari tepi. Jadi di kampung biasanya katong, kalau di kota sekarang dikenal dengan Iqra. Di kampung itu katong bilang juz amma. Oke, kalau katong di Gorong itu bilang uras. Nah, jadi sama seperti teman-teman yang lain, mungkin dari awal kita belajar Al-Quran itu mulai dari juz amma dan huruf-huruf dan sebagainya. Nah, terus pas kita beranjak ke Quran besar, nah, di situ kita suka tilawah. Maksudnya sudah belajar tilawah. Oke. Kita punya guru itu, kita punya paman sendiri, keluarga dari kita punya mama. Oke, jadi maksudnya begini, sebagai anak kecil ya di waktu itu ya, jadi mulai belajar itu dari kira-kira perkiraan saja, itu dari umur berapa? Seingat beta belajar Al-Quran itu dari tahun 98. Berarti belum sekolah dong? Belum sekolah, karena kita masuk SD itu 2000. SD kelas 1. SD kelas 1 di kampung itu kan belum ada TK. Di zaman beta ya. Langsung sama, masih di umuran beta juga belum ada TK waktu itu. Jadi 98 itu ibarat orang bilang mengaji iku-iku. Oke. Ketemu abang-abang tuh mengaji, lalu ketemu iku-iku. Tapi siapa yang memotivasi? Kan kalau orang dulu kan bilang bukan tilawah tapi mengaji lagu. Mengaji lagu. Apakah mungkin dengar tarhib, sering dengar tarhib di masjid, atau kalau dulu katong kan kalau di masjid itu sering diputar salah satu kori internasional ya yang dunia lah, yaitu Kiai Haji Muhammad Ammar. Apakah terinspirasi dari beliau ataukah Bip ini punya potensi suara makanya orang tua dorong untuk jadi harus salah satu sebab itu. Jadi kita punya kedua orang tua itu termasuk keras untuk masalah mengaji. Jadi awal itu memang belum kenal dengan tilawah, masih mengaji seperti biasa. Jadi sewaktu beta masih di TPQ itu ada beta punya paman
yang memang ori juga. Zamannya Ustaz Haji Asis Omaloa, namanya itu sudah meninggal, namanya Abdurrahman Mauwan. Itu kita punya guru tilawah pertama, tapi belum lepas dari TPQ. Jadi kalau belajar di tuang guru yang satu ini bukan di TPQ-nya? Di TPQ. Oh, di TPQ. Di TPQ. Jadi dari awal itu di TPQ, tapi untuk tilawah itu ada 1 minggu 1 kali kalau salah ini, 1 kali belajar. Jadi dulu tuh beliau tinggal agak jauh di RT 5, sekarang RT 5 itu sudah di desa sendiri, namanya di Saperak sekarang. Jadi demo itu ada di Saperak. Dulu tuh demo punya RT 5. Berarti dekat pelabuhan tuh? Dekat pelabuhan ya. Iya. Jadi 6 hari itu di TPQ. 1 hari itu dikhususkan untuk belajar tilawah. Jadi mungkin beta punya paman ini melihat potensi beta waktu kecil itu, entah potensi dari bacaannya atau memang dari suaranya, tapi di situ mulai beta punya paman itu menggali. Tapi pada saat dikenalkan dengan tilawah tuh, maksudnya sudah ada basic sering-sering dengar tarhim, atau mungkin karena mulai dari menyanyi dulu atau mulai dari suka nyanyi lagu-lagu nasyid Arab, atau seperti apa? Belum, pada saat itu beta belum belum terlalu kenal lah, belum kenal dengan pokoknya dengan kasidah, dengan lagu-lagu Arab atau dengan tilawah dan sebagainya. Jadi memang dari dasar, dari nol memang, dari nol sekali. Dari nol sekali ya. Oke, jadi setelah belajar dengan almarhum tadi, ya, Ustadz tadi, dari situ mulai kan 1 minggu 1 kali nih. Dari situ apakah sudah mulai continue belajar dengan beliau dan mulai mencintai tilawah? Ini beda Al-Quran dengan tilawah ya. Kalau katong belajar Al-Quran kan ya sekedar bisa membaca, pahami hukum tajwidnya seperti apa. Tapi karena lagu ini kan dia memang satu disiplin ilmu yang juga berbeda. Nah, sejak kapan tuh mulai serius menjadikan belajar Al-Quran sekaligus belajar lagunya, tilawahnya begitu maksudnya? Jadi pertama yang memotivasi beta untuk selalu tekun di tilawah itu ketika di tahun 2002 itu masih SD, itu dibikin semacam evaluasi di paman ini yang belajar tilawah. Itu setiap kali 1 makro yang sudah dilatih itu dievaluasi. Jadi anggap saja ketemu lomba, tapi masih dalam rumah, masih dalam ruang lingkup internal lah gitu. Oke. Dikasih hadiah gak sayang? Dikasih hadiah. Oh, masya Allah. Apalagi ketemu anak-anaknya kalau kasih hadiah itu sampai sih saya mau tuh. Puncaknya itu di tahun 2003. Di tahun 2003 puncaknya itu ada MTQ di desa. Jadi dulu itu kita punya abang-abang mahasiswa, kalau beta sing salah ingat atau Allah bikin lomba per RT. Jadi pertama kali itu lomba azan dulu. Sebelum masuk di tilawah ini lomba azan dulu. Dan alhamdulillah pada saat itu lomba azan beta mewakili beta punya RT 4 di desa Demo itu, beta juara 1 lomba azan. Siapa yang ngajar kira-kira waktu azan? Apakah otodidak saja atau ada memang yang spesifik melatih spesifik? Kalau untuk azan ini otodidak. Karena dasarnya memang dari tilawah tadi, olah suara tadi. Jadi puncaknya 2003. 2003. Bersamaan dengan itu ada lomba MTQ tingkat kampung, tingkat desa. Lomba MTQ. Tahun yang sama. Jadi kita sama kita punya teman beberapa itu di kampung juga, langsung ikut lomba. Dan alhamdulillah kita juara 1. Yang memotivasi beta itu dulu juara 1 dikasih hadiah baju koko. Wah, bilang baju payama dulu kan masih kecil-kecil itu, kalau baju payama itu jadi juara 1 lomba azan. Kemudian ditambah juga dengan lomba MTQ tingkat desa tadi. Juara 1 juga. Nah, dari situ mulai mencintai. Dari situ dari 2003. Tapi kan sebagai anak kecil, katong juga
Ya, walaupun dari kecil katong sudah disampaikan nasihat oleh orang tua bahwa belajar Al-Quran begini segala macam, nanti katong bakalan dapat banyak keberkahan lah, banyak hal yang kemudian kalau katong belajar Al-Quran itu sangat beruntung. Tapi kan sebagai anak kecil katong juga kan punya hobi-hobi yang lain, atau ya, permainan-permainan, main kelereng, main bola, pi mancing segala macam. Apakah orang tua sejak Bip punya potensi tadi dengan melalui juara itu, orang tua sudah mulai keras sejak itu dengan Al-Quran? Itu beta orang tua itu sangat keras sekali pada saat itu. Jadi sama beta kayak teman-teman yang lain saja yang masih kecil, ada main bola, main kelereng, pemain yang pokoknya nakal-nakal lah. Tapi memang orang tua terpilih sekali untuk masalah mengaji. Dari semua permainan ini terlepas dari belajar Al-Quran, Bip paling suka apa, main apa? Dulu main bola. Sampai SMA, sampai lulus SMA tahun 2012 masih main bola. Tapi hobi satu itu yang pernah disetujui oleh beda pembabat. Sangat keras ya kalau masalah Al-Quran ya. Intinya tidak boleh selingkuh lah kalau masalah Al-Quran. Selingkuh hobi maksudnya. Sampai ada bahasa dari kita masih ingat dari lafaz yang keluar dari kita punya Abah itu, meskipun hidup itu cuma di Al-Quran. Masya Allah, luar biasa. Jadi kalau masalah Al-Quran otomatis pokoknya jam pi mengaji wajib tuh. Kalau saya bahaya sekali. Nah, betul. Oke. Beta juga begitu, Bib. Itu kalau di tradisi khususnya di Seram bagian timur tuh pada umumnya lah, mulai dari Kecamatan Nurinama sampai Bakate. Nah, kalau katong di Goro juga seperti itu. Lebih baik katong sempi sekolah daripada sempi mengaji. Ya, sama. Saking kerasnya tuh kalau masalah Al-Quran tuh dididikan orang tua tuh. Nah, dari situ di pertama kali ikut lomba tingkat apa? Maksudnya tadi kan sudah tingkat SD. Nah, mungkin yang lebih sedikit skalanya lebih besar, keluar kampung lah kira-kira begitu tuh, dari mana dan sejak kapan, tahun berapa? 2004 tuh ada 2005 itu ada STQ, ada seleksi tilawatil Quran itu diadakan di Kecamatan Goro. Oh, ketemu kecamatan. Terletak di Desa Kataloka. Oh, berarti momen itu beta ada. Beta waktu itu masih kecil. Itu 2005 di lapangan Kataloka kan? Di lapangan. Itu beta ada nonton, Bib. Jujur saja, waktu itu beta masih kecil, beta ada nonton tuh. Itu masih STQ. Jadi ada dua momen yang maksudnya sama, tapi ada seleksi tilawatil Quran, ada musabaqah yang besar. Dulu 2005 itu ada STQ di Goro. Tapi sebelum STQ itu apa? STQ itu apa supaya teman-teman juga tahu? Karena selama ini kan tahu cuma musabaqah tilawatul Quran saja. Jadi apa bedanya STQ dengan TQ? Sebenarnya sama saja. Momennya sama. Seleksi, cuman STQ itu dia skalanya kecil. Anggapnya skalanya kecil. Ada beberapa mata lomba saja yang dilombakan. Yang seperti yang musabaqah, namanya kan musabaqah berarti sama. Jadi 2004, sebelum 2005 STQ itu 2004 ada seleksi di kecamatan sendiri. Di Kecamatan Nurinama? Ya, di Kecamatan Nurinama ada seleksi. Jadi alhamdulillah pada saat itu seleksi, beta yang mewakili Kecamatan Nurinama untuk STQ di Goro. Untuk 2005 itu. Nah, jadi pada saat 2005 itu skalanya sudah mulai keluar dari kampung. Nah, tingkat kecamatan. Ya, kabupaten bukan? Kabupaten. Karena 2005 kan 2004 ya? 2004 kan SBT sudah jadi. Ya. 2005 itu otomatis berarti STQ pertama kali. STQ pertama kali di Kecamatan Pelogoro waktu itu. Oke. Juara berapa kalau waktu itu? Dulu juara 4. Juara 4. Tapi luar biasa tuh. Juara 4 pertama kali keluar dari kampung. Dari kampung itu juara 4. Kita masih ingat itu juara 4. Jadi dulu itu ketemu masih SBT itu masih 4 kecamatan. Kecamatan Bula, Kecamatan Goro, Kecamatan Geser dan Kecamatan Nurinama saja. Jadi 4 perwakilan dari masing-masing kecamatan. Pada saat itu kita juara 4. Yang juara 2 itu dari Bula. Sekarang mungkin Pak Andi tahu. Jafar Mudaun. Oke, ya Bang Jafar, Ustaz Jafar. Oke, kenal. Jafar Mudaun. Yang kedua itu Hamid Rumbau dari Geser. Juara 2. Juara 3-nya? Juara 3 itu Ustadz Marzuki Luterlean. Masya Allah. Abang Juki. Oke. Juara 4
ya beta hati. Setelah ikut STQ di Kecamatan Pulau Gorom dengan nominasi juara 4, Bib secara pribadi merasa layak saya juara 4 waktu itu, karena juara 1 ini sudah di kampung nih, tiba-tiba pada saat keluar itu buat Bib mental, apakah dari situ mulai istilah zaman sekarang tuh kita mesti gaspol supaya kita punya prestasi lebih meningkat lagi. Itu dari setelah pas MTQ itu STQ waktu di Gorom tuh, kira-kira mulai setelah itu mulai belajarnya di mana? Mendalami ilmu tilawah khususnya. Oke, jadi 2005 itu masih SD kelas 5 tuh, salah kelas 5. Jadi untuk motivasi atau pengalaman yang diambil dari juara 4 tadi di Gorom itu, di STQ itu, sebenarnya kalau dari pribadi beta belum terlalu dewasa untuk melakukan hal itu, tapi dari pelatih dan orang tua. Setelah kembali dari lomba STQ itu orang tua semakin ketat karena lihat kayaknya aneh punya potensi keras. Itu bahkan kita punya abah itu punya bahasa, usipun air mandi saja beta angkat. Dulu belum ada sekarang kayak ada pam segala macam, proses sumur. Yang penting belajar Al-Quran, yang penting usip mengaji. Mengaji. Jadi walaupun pokoknya Bib jadi raja lah kalau misalnya Al-Quran tuh. Itu beta pun abah bilang usip air mandi saja beta angkat, yang penting usip mengaji. Jadi motivasi itu memang lebih besar itu dari orang tua. Dulu masih SD itu kan belum terlalu dewasa memikirkan hal itu, tapi dari orang tua dan faktor pendukung juga dari pelatih. Kalau dari tuan guru itu di PPK pelatih tilawah dari awal itu yang paman di situ mulai laki terus pulang. 1 tahun 2006-nya itu Kabupaten SBT adakan MTQ tingkat kabupaten yang diadakan pertama kali diadakan di Kecamatan Mulia 2006. Pada saat itu lombanya itu diadakan di Masjid Agung sekarang, Masjid Raya. Dulu itu belum ada ini, masih lapangan kosong. Itu pesertanya masih 4 kecamatan juga. 4 kecamatan. Oke. Nah, itu juara berapa lah itu? Nah, di situ juara kalau di Bula itu alhamdulillah juara 1. Masya Allah. Juara 1. Ya. Dari juara 4 langsung naik ke juara 1. Juara 4 tadi di 2005 di STQ, 2006 Musabaka, juara 1 di Kecamatan Nama Beta, juara 2 Jafar kalau saya salah, kalau saya Hamid. Itu antara 2 itu lah. Masih istilahnya masih tamang masih sama. Ya. Jadi sebetulnya dulu anak-anak itu ketemu orang itu sudah Masya Allah, luar biasa. Berarti 1 tahun itu tuh setelah dapat juara 4 pulang di kampung itu belajar betul-betul maksimal tuh. Itu kira-kira supaya berapa lagu? Waktu ikut pertama kali di tingkat pertama nih, tingkat kabupaten nih. Apakah dulu itu sudah mulai punya pemahaman tentang tingkatan nada atau tingkatan beberapa lagu yang mesti harus dipahami supaya ikut lomba tuh? Ya, dulu waktu ikut lomba itu baru dipahami 4 lagu. Pertama lagu Bayati, Hijaz, Nahawan dan Ros. Itu saja. Tapi dulu kalau beta salah ingat dulu katong lomba itu cuma 3 lagu saja, selesai. Karena pakai waktu dan waktu dulu anak-anak itu 3 lagu. Masya Allah. Nah, tapi saya terlalu paham betul tentang lagu-lagu karena masih mungkin istilahnya masih mengandalkan hafal makro atau tuang guru dia, pelatih dia betul-betul basic berikan pengetahuan soalnya supaya sebentar itu nanti cara bacanya begini jadi belum terlalu punya pengetahuan yang mendalam soal tilawah itu. Masalah pengembangan lagu waktu itu kan belum terlalu viral sekarang. Jadi dulu kita masih ingat itu kita punya paman itu ajarkan tilawah untuk lomba itu sama dengan sekarang apa yang kita terapkan buat anak mengaji.
satu makro itu makro yang latih ini, makro yang belajar ini, ketika ketong lomba dapat makro yang mau dilombakan ini, apa yang diajarkan di makro latih itu ada di makro lomba. Jadi sangat beda. Nah, di situ yang membuat ketong paham sedikit tentang. Jadi sangat berubah. Kalau berubah, ketong yang paham deh. Makanya apa yang disampaikan pelatih ikut saja, Ya, pokoknya diikuti saja Zaman-zaman caranya. itu ikut saja. Yang ada dari diri sendiri yang coba kita variasi belum ada waktu itu. Terus dari tingkatan kabupaten nih pertama kali juara 1. Nah, mulai sejak ikut ke tingkat provinsi itu sejak kapan? Jadi seperti ketong tahu bahwa MTQ di Maluku ini kan 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. 2006 kabupaten, Itu masih SMP, masih SD kelas 6. SD kelas 6. Wah, SD kelas 6. SD kelas 6. Nah, provinsinya 2 tahun kemudian itu 2008. 2008 itu MTQ provinsi diadakan di Maluku Tengah, Kota Masoni. Nah, jadi kita mewakili SPT. Terus ikut lombanya di Maluku Tengah. di Maluku Tengah. Tapi sebelum itu, sebelum lomba itu, katong ada 4 orang yang nanti mewakili Kabupaten SPT, dibawa ke Jakarta dan dilatih oleh Korea Internasional. Yang sekarang katong tahu bahwa Ustazah Maria Ulfa. Masya Allah. Nah, jadi kita pernah latih situ 2 bulan. Dan itu pertama kali pesawat. Pertama kali naik pesawat. SD SD kelas 6. SD kelas 6. Waktu SD kelas 6 itu ketemu masih di pesawat. Ada, bukan kelas 6. 2008 itu sudah SMP kelas 2. Itu pertama kali naik pesawat itu. Pertama kali pesawat. Apa terkesan ketika pertama naik pesawat itu? Luar biasa. Jadi dulu, jadi cerita tentang naik pesawat ini. Dulu kita punya nenek yang dari mama. Oke. Kalau kita sering ke nenek ke rumah, pesawat kan sering lewat itu. Pesawat. Kalau bunyi pesawat, kita semua suka keluar. Nenek jaga baterai, mari pesawat lewat, kami keluar. Itu anak kecil Sama. Atau lah begitu lah. Jadi kalau bermain di pinggir pantai kayak pesawat lewat itu pesawat turun kasih beta uang kayak gitu. Beta masih ingat beta bilang nenek satu saat kita akan naik pesawat. Dan itu terbukti di 2008. Kita sama sekarang kita tahu Korea Internasional di Asia Melawak, terus sama teman Korea juga dari Geser, sama dia Silambona, dan dari Gorong waktu itu namanya kakak Nani Rumah Kawan. Nah, 4 orang ini dilatih di Jakarta dan dibawa oleh Bupati saat itu adalah Prof. Haji Abdul Fanat yang sekarang jadi wakil gubernur. Masya Allah. Jadi kalau mau dibilang jasa beliau terhadap BIP mengenal ilmu tilawah ini cukup berpengaruh ya. Jadi masa beliau jadi dua periode di SBT itu luar biasa SBT. Masalah mau MTQ atau LASKI itu luar biasa. Mudah-mudahan kita berharap semoga beliau saat ini jadi wakil gubernur Maluku. Semangat itu terus beliau rawat sehingga generasi-generasi Maluku itu bisa didorong, bisa setiap kita berharap setiap tahun itu Maluku bisa melahirkan kori-kori hebat. Karena katong sejak Ustadz Haji Asis Romolowak itu dari sejak itu mulai katong sudah mulai Maluku itu tidak masuk nominasi dalam kategori tilawah. Sejak dari situ tahun 2000 berapa ya waktu itu kalau Haji Asis juara 1? 2010 di Bengkulu. Itu sudah lama tuh. Ya mudah-mudahan kita berharap semoga di masa pemerintahan beliau ini juga bisa mengkader generasi-generasi supaya lebih optimis lagi dalam belajar Al-Quran, supaya Maluku dikenal juga pada lomba-lomba tilawah, khususnya dalam ajang-ajang musabaqah tilawah. Nah, jadi dari berangkat ke Jakarta untuk persiapan ikut MTQ provinsi Kabupaten Maluku Tengah. Oke. Kita dilatih di Jakarta selama 2 bulan. Nah, pertanyaannya waktu ikut di lomba di MTQ Maluku Tengah tuh dia dapat juara berapa lagi? Juara 2 waktu itu. Tapi lumayan lah. Juara 2 provinsi. Karena ini sudah level provinsi loh.
Masih kanak-kanak. Masih kanak-kanak. Masih kanak-kanak. Oke, kalau boleh tahu waktu itu dapat hadiah apa? Kalau si waktu itu lupa intinya piala. Uang pasti ada lah. Piala, sertifikat penghargaan, piagam, dan uang uang bonus pembinaan. Pembinaan. Masya Allah. Jadi mulai dari situ dia dapat juara 2. Itu artinya satu prestasi yang perlu ketua harus apresiasi, bahwa ini di provinsi dan belajarnya yang mau dibilang kan waktu itu kan masih kanak-kanak. Bib harus bertarung dengan menduakan hobi-hobi yang lain untuk memprioritaskan ini bagaimana belajar Al-Quran. Oke. Pertama kali ikut momen juara 1 di MTQ provinsi dan dari situ dapat tiket untuk ke nasional. Itu jadi pertama kali ke nasional dulu, Jadi MTQ 2017 diadakan di Guru Selatan waktu itu. Oke. Ada salah satu mata lomba yang kosong, yaitu di Qiraat. Qiraat waktu itu ketua untuk memalukan kan peserta Qiraat masih kurang. Sebanyak yang sekarang. Sekarang kan teman-teman banyak sudah belajar. Ada ketemu punya guru-guru yang sudah rutin untuk belajar Qiraat itu. Tapi 2017 itu peserta kurang. Nah, jadi pengalaman pertama kali nasional itu di situ. Jadi ada salah satu mata lomba yang kosong. Nah, jadi kalau untuk perjalanan itu kita semua sudah ada di Ambon. Sudah kuliah lah. Sudah di Ambon. 2017 itu sudah selesai. 2017. Jadi kita dipertemukan oleh salah satu ustadz, ataupun ustadz terkenal juga. Namanya Ustadz Ismail Tumangul. Oh, Masya Allah. Jadi beliau yang dorong kita bahwa mesti belajar Qiraat. Karena ada salah satu mata lomba yang sebentar nanti dilombakan di nasional itu kosong. Mesti belajar nanti katong TCOC kalau bisa katong nggak masuk berangkat. Dan alhamdulillah dapat tiket itu. Itu pertama kali nasional. Belum dari lomba dasarnya itu. Nah, pengalaman itu yang memotivasi kita balik. Ternyata kita belajar Qiraat juga apa? Karena itu dia merasa bahwa semua sudah Ambon ini kori-kori saingan banyak. Jadi karena mata lomba saat itu kekurangan peserta, kita mencoba cari peluang itu dan kita belajar Qiraat. Di sini juga ada salah satu ustadz yang mendorong juga, yang motivasi juga, Ustadz Ozi, terus yang latih juga Ustadz Haji bin Tahir, juga paham tentang Qiraat. Itu kita mulai belajar, dan 2000 MTQ berikutnya kita ikut peserta Qiraat. Masih remaja waktu itu, Tapi kan begini, pindah ke Qiraat yang terlalu ribet karena memang dari awalnya sudah punya basic nih tilawah. Karena Qiraat kan ngaji juga tapi harus pakai lagu kan. Cuman mungkin dengan dia punya cara yang berbeda ya kan, dengan cara membaca yang berbeda. Jadi karena sudah ada punya basic tilawah masuk ke Qiraat, walaupun mungkin dari awal ya karena masuk Ambon kan baru belajar ilmu Qiraat. Nah, dari tingkatan mulai desa, kemudian kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan ke nasional. Kita ingin dengar loh, apa satu ayat favorit yang mungkin Bib sering di waktu-waktu senggang Bib suka istilahnya suka ngaji gitu kan. Nah, coba kita mau dengar Robi punya, karena kau tuh dari tadi nih dengar beliau ini prestasinya dari desa, kemudian dari kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan nasional. Nah, pasti teman-teman penasaran kira-kira laki-laki di Pusara bagaimana nih? Toh? Oke, Bib. Beta kepengen dengan teman-teman semua kepengen Bib tilawakan satu ayat yang mungkin favorit menurut Bib. Oke? Langsung saja mulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Allah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Allah, insyaallah. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Sadaqallahul azim. Masya Allah, pantas. Ini baru namanya Kore nasional. Luar biasa beta, apa ya? Beta dari sekian pertanyaan yang tadi beta gali, ini baru beta bisa buktikan dan beta bisa pastikan bahwa wajar kalau beliau go ke nasional itu ya sesuatu yang wajar, karena dari posisi potensi suaranya, kemudian cara baca Qurannya tuh betul-betul orang-orang bilang menyala abangku kan. Gitu. Nah, seberapa lebih apa namanya, ada teman-teman yang lebih wow lagi. Betul. Jadi intinya semua bagus lah begitu. Nanti yang lain juga kita undang. Nah, apa sih yang pengalaman yang paling berharga menurut Mipe yang kira-kira sejak belajar menekuni ilmu Al-Quran, dan dari situ Mipe berkesimpulan bahwa kayaknya Al-Quran ini bisa bawa beta kemana-mana, ya kan? Sejak mulai Bib serius belajar Al-Quran ini, apa sih yang Bib dapatkan? Kata bicara duniawi dulu, karena kalau bicara soal akhirat kan Allah saja yang tahu kan, betul. Nah, dari sisi dunianya nih, apa saja yang Bib sudah dapatkan dari sejak belajar Al-Quran ini? Jadi pengalaman berharga beta pertama itu yang tadi kita sudah sampaikan, pertama kali lolos ke provinsi. Oke, lolos ke provinsi. Jadi kita dilatih di Jakarta di sana itu, terus pulang itu. Jadi yang bikin beta bangga itu ketika beta ikut MTQ itu, kita punya abah itu selalu dampingi. Nah, dan beliau juga jalan-jalan ke kota apa di tempat-tempat yang lain. Tempat yang lain. Karena jadi, anaknya ikut lomba MTQ. Ya, waktu itu kan masih kecil, jadi masih ada dampingan orang tua. Kayaknya beta pun anak harus beta suruh dia ikut MTQ juga supaya beta. Jadi apa sesuatu yang memang teman-teman yang Kore juga pasti merasakan hal yang sama waktu itu. Jadi beta yang punya apa-apa, tetapi beta lihat beta punya orang tua itu selalu apa namanya, kita berangkat beliau mendukung. Jadi di situ beliau bangga sekali. Karena dosen tanya siapa, tapi ini siapa pun anak. Jadi ya, orang tua yang namanya selalu dibawa-bawa karena asbab anaknya. Kita bagian apa namanya, itu beta pengalaman berharga pertama kali itu bisa membanggakan orang tua dan keluarga. Padahal itu baru pertama lulus provinsi, terus dilatih di Jakarta 2 bulan, balik ke. Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua,
pengalaman yang kedua itu pertama kali kita masuk di Ambon, mengenal teman-teman dan ketemu punya Ustadz di Ambon yang namanya Ustadz Ismail Mabola. Itu pertama kali dikenalkan. Terus dulu di sini namanya dulu itu Tasbak. Yang sekarang ketemu kenal yang Quran Center, dulu namanya Tasbak. Itu pertama kali kita masuk kuliah 2012 itu sama-sama dengan Ustadz Marzuki Perlian. Jadi Tasbak itu ada buka cabang di masjid kampus. Masjid kampus yang ada nih. Ya. Nah, teman-teman, kebetulan kau dulu di masjid kampus nih. Ya. Oke. Masjid kampus Yen Ambon, oke? Dulu itu yang ajar itu Ustadz Safrin Majapahit. Kalau kita sini salah ingat. Nah, pertama kali jadi disuruh mengaji saya satu. Pas dapat di kita tiba-tiba terus begitu. Wah, ini bukan belajar lagi, tapi Kori Ini barang jadi nih. Nah, ini Sukori katanya. Kori pernah ikut MTQ? Alhamdulillah pernah. Dari kapan? Dari SD. Wah, berarti sudah dikenalkanlah dengan Ustadz Mail Tomagola. Nah, terus waktu itu Ustadz Mail masih tinggal di Kanawa, dan Ustadz Mail juga buka pelatihan khusus malam Sabtu di rumahnya di Jadi Kanawa. kumpulan para kori malam Sabtu belajar sama-sama di situ. Ya, dan yang sama. Nah, disitulah dikenalkan di situ. Coba beliau tes dari situ. Itu pengalaman berharga kita. Bisa ketemu dengan guru-guru hebat. Bisa ketemu dengan beliau. Masya Allah. Dan di situ mulai kita lihat cara-cara yang lain, kurikulum yang lain, sini-sini kayak Bang Haji Binda, satu kita umum, satu dia sebutnya itu Bang Sulawesi, ada teman-teman perjuangan juga kayak Jafar Madaul, terus Zumbra Makassar, dan bakal teman. Ustadz Adhar, Saputra. Pada saat itu Ustadz Adhar belum. Oh belum terlalu kenal dengan beliau lah. Ustadz Adhar masuk di Ambon kan 2013 kalau tidak salah, tapi belum untuk gabung di Tilawah. Beliau waktu itu tes tentara. Beliau gabung itu 2015 kalau nggak salah. Nah itu jadi itu pengalaman kita yang kita anggap luar biasa karena kita dipertemukan oleh Allah dengan orang-orang yang Masya Allah berpengaruh lah, ya, punya potensi di dunia tilawah, terus berpengaruh juga di bukan saja di Ambon tapi di provinsi Maluku untuk di momen-momen itu. Oke, Masya Allah. Kita dengar itu pernah umroh ya? Iya. Alhamdulillah 2022. Dari apa pengalaman itu otomatis ada kaitannya dong juga dengan Quran dong kan? Alhamdulillah. Semungkin lah orang mau kasih umroh, pemerintah mau kasih, tapi yang kasih umroh siapa? Pemerintah. Pemerintah ya. Gubernur sebelumnya. Masya Allah. Tapi kan ada kaitannya juga dengan Quran kan? Iya. Masa orang mau pilih pemerintah mau kirim anak muda yang pergi umroh kalau sentuh baca Al-Quran? Kalau ketemu lihat itu ketemu kan nggak apa-apa. Betul. Satu hanya bawa Quran dalam kotak sendiri, saya tahu sengaja Quran dalam kotak sendiri ketemu nggak apa-apa. Masya Allah. Jadi biasanya Quran itu dia terang di mana tempat. Kalau kita bawa bukan berkah Al-Quran, ketemu siapa betul. Anak kampung, ketemu tidak punya privilege, bukan pejabat, bukan anak pejabat. Dari pengalaman naik pesawat saja sudah Masya Allah Tabarakallah ya. Apalagi ini umroh loh, ketemu bisa pergi ziarah ke Makkah, ke Madinah, bisa berjumpa, Masya Allah itu luar biasa tuh. Jadi itu juga tidak terlepas dari dua orang tua, Masya Allah luar biasa. Itu kita hubungan antara kita dengan kedua orang tua itu melekat sekali. Punya apa-apa, madu kita. Doa seorang ibu juga punya pengaruh besar itu luar biasa. Nah, alhamdulillah sudah mulai ikut MTQ dari sejak kecil sampai saat ini, dan bahkan alhamdulillah umroh juga karena asbabnya Al-Quran. Alhamdulillah luar biasa. Padahal kalau ketemu bilang kan umroh di sekarang ini puluhan juta loh. Tempuh di mana kan kira-kira begitu. Tapi itu karena dulu lalu bahas-bahas tentang umroh atau haji ini. Pada umumnya kita tahu bahwa umroh atau haji itu bagi yang mampu. Nah, tapi kalau kita gali sedikit ke dalam sedikit saja bahwa bahasa bagi yang mampu itu
bukan dari ketong pribadi tapi Allah Allah yang mampukan. mampukan. Ya, bahasanya gitu. Jadi bagi yang mampu itu bukan ketong mampu. Kalau bicara bagi yang mampu orang kaya banyak. Tapi kenapa semua bisa tidak sama? Karena Allah belum mampukan dia. Bukan dia. Secara finansial, secara ekonomi memang dia mampu. Tapi untuk mampu melangkahkan kaki ke sana, itu Allah belum memberikan. Dulu pernah punya apa ya, semacam beta ini bisa kasih ini di umur sekian, kita sudah umroh segala macam atau sudah haji lah bahasa mungkin itu. Apakah sudah ada punya planning Ada itu? planning dari awal memang ada. Untuk umroh atau haji juga ada. Makanya tadi kita sempat bilang bahwa dua orang tua itu pernah itu salah satunya. Oke. Salah satunya sebab kita sampai ke sana itu selain memang apa Allah sudah kasih jalan memang berkah dua orang Tua juga. nah itu sering kita minta terus karena memang dari awal selama ikut mengaji nih dan kita punya itu kecuali kita mengaji dari awal kanal Al-Quran sampai sekarang satu huruf saya sebenarnya Allah terima. Kalau betul Allah terima satu huruf saja, insya Allah Allah kasih jalan. Masya Allah, luar biasa. Kata Quran itu innama amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Kalau Allah yang berkehendak, kira-kira siapa mahir? Padahal kamu bilang kan anak muda banyak nih, ya kan? Tapi kalau memang ya itu seperti itulah takdir kan. Kalau ketemu betul-betul serius tekuni Al-Quran, tentu dalam proses belajar mengajar, apalagi masalah Al-Quran ya, ada fase-fase malasnya, ya kan? Ada fase-fase putus asa. Jadi sampai sekarang dari proses dari awal sampai sekarang bukan berarti ketemu tekun terus di sini. Iya, ada juga fase-fase ketemu. Ada ketemu punya masa-masa kanak-kanak. Betul. Dari anak-anak masuk remaja itu kan kenakalan remaja itu kan luar biasa. Tapi juga termasuk di situ. Oke, jadi dari apa sejak dulu mulai menekuni ilmu Al-Quran, mungkin bahasanya benefit yang paling tertinggi atau value yang paling tertinggi itu yang pertama adalah membahagiakan kedua orang tua. Kemudian mungkin yang paling tertinggi adalah bisa umroh itu ya. Masya Allah. Kalau untuk soal hadiah, soal bertemu teman-teman yang lain itu pasti tuh kalau orang itu cuma bonus saja. Tapi yang paling tertinggi yang menurut Bib itu yang paling terkesan sekali itu mungkin itu tadi, orang tua bisa bangga, keluarga bisa bangga karena orang tahu orang tua pun nama itu karena dia belajar Al-Quran. Coba kalau bisa belajar Al-Quran kan orang saya tahu tuh. Tapi itulah begitu luar biasanya kemudian orang yang dan beta bukan hanya kalau kita mau riset itu bisa membuktikan orang yang serius belajar Al-Quran itu insya Allah hidup sih bakal susah. Betul Bib? Ini bukan karena Bib ini orang ini bukan karena Bib ini korel beta bicara begini, bukan. Beta ini begitu juga walaupun beta belajar Al-Qurannya yang terlalu serius-serius amat, tapi alhamdulillah beta pun guru, ketong punya guru semua lah, dong pernah nasihat ketong kan bahwa kalau ketong insya Allah dekat dengan Al-Quran, dekat dengan hal-hal kebaikan, insya Allah ketong hidup bisa bakalan susah. Contohnya jujur saya dari Bib punya cerita-cerita ini tadi kepengen belajar Qur'an ya. Tapi ya bukan soal apa ya, tapi memang katong kepengen dekat sekali dengan Al-Quran, apalagi bisa membaca Al-Quran dengan nagom-nagom, dengan lagu-lagu yang tentu itu bisa memanjakan orang punya hati dan itu dapat pahala kan. Nah, kalau ini katong bicara apa yang paling terkesan dan segala macam dari sejak Bib belajar Al-Quran dan sampai saat ini. Nah, beta ingin tahu Bib punya gambaran ke depan, bahasanya visi misi itu terhadap bagaimana sejak dari kecil sampai sekarang ini menekuni ilmu Al-Quran khususnya dalam bidang tilawah. Kira-kira tuh ke depannya tuh bagaimana? Jadi pribadi Bib apa umum? Ya pribadi Bib tuh karena itu kan Bib di sini, jadi pribadi Bib tuh ke depannya setelah bisa tahu tilawah kayak begini tuh apa lagi yang ingin dilakukan lagi ke depannya supaya nilai-nilai Al-Quran terus didemonstrasikan melalui basically pengetahuan Bib dengan bidang tilawah tadi. Itu ke depannya itu bagaimana? Jadi pertama-tama sebelum kita jelaskan
sebenarnya bicara tilawah ilmu Al-Quran ya, bicara ilmu Al-Quran ini kita belum sampai ke bahasa ilmu Al-Quran itu luar biasa itu orang-orang yang gimana maksudnya. Kita cuma basicnya di tilawah saja. Kalau saya bicara ilmu itu masih nol lah. Ya, itu sama pasti betul. Apalagi masih dalam proses belajar lah tuh gitu. Kelebihan yang Allah titipkan itu cuma di tilawah saja. Bicara ilmunya itu Masih banyak sih. masih harus belajar. Jadi untuk ke depan beta pribadi beta yang beta inginkan itu bahwa beta sampai di sini. Bahasa ini sampai di sini, tapi ada berkesinambungan lanjutan sampai nanti generasi-generasi Itu anak-anak mungkin besok-besok. jadi bukan saja beta punya anak, tapi Orang lain. kita ingin itu ke depan itu ada Regenerasi. anak-anak yang memang jujur beta ingin punya murid tetap. Beta punya tempat pengajian itu keinginan beta, tapi belum sampai belum menginginkan. Jadi itu beta punya tujuan ke depan. Jadi kepengen kayak semacam Dengan beta punya kelebihan Allah kasih sedikit daripada ilmu yang Allah kasih ini, beta ingin salurkan buat beta punya anak-anak. Oke. Jadi itu gambaran ke depan itu kepengen punya semacam majelis. Biar kecil-kecil, Biar kecil-kecil yang penting ada gitu kan, biar katong sebagai apa ya, khairun nas anfa'uhum linnas, katong sebagai manusia yang punya ada manfaat lah bagi orang lain. Nah, dari belajar Al-Quran nih, khususnya ilmu tilawah, apa sih yang sampai hari ini tuh Bib menyesal kenapa dari dulu kita belajar akid, supaya lebih kira-kira lebih lengkap begitu ya? Kira-kira apa tuh yang mungkin sampai saat ini tuh Bib mungkin merasa masih kurang tuh di bidang ini, harusnya ada supaya lebih mantap lah begitu. Jadi sebelum nikah itu beta punya. Jadi teman-teman sebelum lanjut ini beliau sudah nikah. Jangan dikomentari macam-macam. Oke. Jadi sebelum nikah itu beta punya keinginan terbesar dan selalu beta inginkan itu beta belajar di luar. Oh, luar negeri. Bukan di luar Maluku. Iya, luar Maluku. Itu keinginan terbesar beta waktu itu. Bahkan setelah menikah ada tawaran-tawaran. Tapi di sana, tapi berpikir bahwa kita Sudah punya tanggung jawab segala macam. Itu keinginan yang kesampaian, keinginan terbesar yang belum kesampaian, dan itu memang cita-cita itu. Karena jujur untuk bicara ilmu Quran apalagi di bidang tilawah ini masih banyak kekurangan terutama di kota Ambon, lebih umumnya di provinsi Maluku, karena beda jauh Antara Maluku dengan daerah luar. Quran. Jadi tilawah ini kan bukan saja mengandalkan suara bagus atau bukan mengandalkan lagu-lagu yang indah, tapi Al-Quran ini kan pakai hukum. Nah, paling kekurangan sekali itu hukum tajwid dan fasahah. Sampai sekarang juga beta masih minim dengan ada. Jadi keinginan untuk belajar hari itu sangat kuat betul. Jadi dari belajar sampai saat ini ya, dari kecil kau bilang ini kan dari SD apalagi kan sampai saat ini pun namanya belajar ya, kau sempurna. Apalagi Al-Quran kan luas tuh, belum lagi soal tadi yang dibilang soal bukan hanya soal lagunya, bukan soal nadanya, terus bukan soal tajwidnya segala macam, bahkan kayak bahasa segala macam, supaya itu kau pahami, supaya kalau pada saat kau mengaji itu dengan rasa itu berbeda. Zauk kalau bahasa orang tilawah bilang zauk gitu. Jadi itu sih yang paling mungkin itu sih yang paling Bib merasa saat ini belum kesampaian, karena walaupun 2006 ya waktu itu ya 2006 itu sudah pernah punya kesempatan belajar 2 bulan ya di Jakarta waktu itu, tapi kan namanya ilmu ketika kita belajar dengan guru-guru yang hebat, otomatis secara improvisasi juga akan bertambah dari sisi pengalaman, pemahaman segala macam. Jadi itu sih yang belum kesampaian sampai saat ini. Nah, mungkin bisa turun ke anak atau kan kita saya tahu kan bisa jadi Allah kasih rezeki juga kan, mungkin walaupun sudah punya tanggung jawab gitu, tapi selama Bib dan tadi kan selama Katung berdoa
tekad yang kuat, insya Allah semua itu bisa bakalan terwujud selama kita masih berharap kepada Allah. Nah, ini pertanyaan terakhir, Bib. Apa sih yang menjadi pesan dan kesan selama Bib belajar Al-Quran, mendapatkan berbagai macam hal ya, dari sejak mengenal Al-Quran dan cinta Al-Quran itu? Pesannya buat katong semua, bagi beta juga dan teman-teman yang akan mendengar, dan apa sih yang menjadi kesan Bib selama belajar Al-Quran, kesan dan pesannya. Jadi dari mungkin pesannya dulu, apa kesannya dulu, kesan. Oke, jadi kita sedikit saja jelaskan, gabung ya dari kesan langsung teruskan. Jadi persoalan kesan kita selama belajar Al-Quran, khususnya tilawah dari mulai SD dan sampai sekarang dan sampai kapanpun. Iya betul, sampai atau mati. Kalau berbicara di dunia MTQ itu kan ada batas usia. Oke. Usia yang paling panjang itu usia dewasa sampai 40 tahun. Jadi kembali ke katong sendiri, mau berhenti sekarang atau mau ikut sampai batas Mungkin usia yang bahasa orang pemain bola pensi dini. Pensi dini, oke. Pensi dini. Tapi selama ada ada jalan untuk ke sana ya selalu ikut. Kecuali memang sudah waktunya untuk berhenti ya berhenti. Tapi ilmunya itu harus berhenti. Mungkin pribadi beta yang berhenti, tapi ilmunya itu kita ingin untuk salurkan buat yang Jadi lain. kayak lomba-lomba MTQ itu hanya seremonial saja kan, tapi yang paling terpenting daripada belajar Al-Quran itu adalah terlepas daripada kita bisa mengajarkan buat orang lain, dan mungkin yang lebih terpenting adalah kita menjadikan Al-Quran sebagai kita filosofi hidup Ya, supaya kita bisa kita dapat punya tujuan hidup, supaya ya kita bisa dapat berkah baik di dunia masih hidup, bahkan suatu saat sebagai kita oleh di akhirat. Mungkin sedikit pesan buat Bib pribadi, mungkin buat nanti Bib anak untuk YouTube ini kan, untuk video ini, dan buat keluarga dan buat ketong semua lah, generasi. Bahasa simpel saja untuk ketong semua, buat kita secara pribadi dan teman-teman semua yang mendengar, bahwa tekunlah prestasi yang dimiliki. Jadi semua orang itu sama dengan beta, dan beta juga sama dengan orang. Jadi kenalilah ketong punya Masing-masing punya prestasi yang Allah sudah tanamkan dalam diri, tinggal ketong sendiri ya belajar mau mengenal ketong siapa di ketong, ini suka apa ya. Jadi masing-masing itu punya potensi ada, tinggal ketong menggali saja. Beta di dunia tilawah, mungkin Pak Andi di dunia tausiah penceramah lah ya. Mungkin pesepak bola, teman-teman yang punya pencinta bola, tekunlah dia. betul. Apapun itu, mungkin dia pintar di dunia perkuliahan, silakan tekunlah. Tapi jangan lupa bahwa Al-Quran adalah kitab yang menjadi petunjuk untuk kita punya hidup di dunia dan akhirat. Jangan lupa. Masya Allah. Jadi Al-Quran ini bukan hanya sebagai huda linnas, ya kan, petunjuk bagi manusia, tapi kalau ketong ada masalah, kita pernah praktek itu. Kalau ketong ada masalah, kemudian ketong buka Quran dan ketong baca, itu kayak itu perasaan tuh kayak dia adem begitu, dia enak begitu. Dari situ kita percaya bahwa ternyata lafaz wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa itu betul-betul nyata. Jadi pesannya buat ketong semua itu yang tadi ketong kenal, ketong punya diri, kemudian semua orang itu punya bakat, ya kan, semua orang punya potensi, tidak ada namanya orang bodoh, yang ada hanya orang malas ya gitu ya. Jadi mudah-mudahan dari pengalaman beliau ini, teman-teman semua, kita bisa mengambil ibrah, pelajaran bahwa siapapun, entah itu orang kampung, apalagi kita semua orang kampung ya, ketong sama ini kan orang kampung, kita dari Gorom, desa Romeon, dan beliau dari desa Bemo. Ya, dari desa Bemo. Tidak sangka-sangka kau bisa kenal banyak orang di Ambon sini khususnya ya, kenal orang-orang hebat. Tiada lain karena berkah Al-Quran. Masya Allah. Jadi luar biasa teman-teman. Jadi intinya
Beta ucapkan terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan ketemu bakalan Bib bakalan bosan-bosan mampir ke beta punya channel YouTube tuh. Siap. Supaya ketemu lebih memberikan konten-konten yang sifatnya edukatif, supaya ya teman-teman yang lain, ketemu saudara-saudara yang lain yang ada di Bemo, bahkan di Goro, bahkan di daerah yang lain bisa tonton video ini, supaya oh ternyata seorang Ustadz Hamdun Al-Katiri yang saat ini jadi imam di Al-Fatah, walaupun masih bantu ya, tapi insya Allah imam tamu lah gitu. Jadi imam di kediaman wakil gubernur, bahkan di gubernur tahun sebelumnya ya kan. Semua itu berkah Al-Quran, teman-teman. Ini dari beliau beta belajar banyak. Ternyata kalau kita hidup dekat dengan Al-Quran itu insya Allah kita bakalan dimuliakan. Kita belum bicara surga, belum bicara persoalan akhirat, tapi real yang hari ini terjadi itu. Masya Allah, ketemu dapat status sosial, dapat uang, dapat hadiah, dapat kehormatan, segala macam. Itu semua kalau Al-Quran itu menempel ketemu diri. Coba kalau ketemu jauh dari Al-Quran, ketemu tidak punya siapa-siapa yang bisa ketemu andalkan. Itu pokoknya sangat ini sekali, terasa sekali, betul. Berkah Al-Quran ketemu dikenal oleh kalangan atas, Masya Allah, orang-orang pejabat, tetap menghormat karena ini bukan saja di kota Ambon atau di Maluku, bahkan di luar. Bahkan kita bisa kenal dengan kuri-kuri nasional yang dari luar. Berkah Al-Quran. Kalau saya belajar Al-Quran, ya intinya orang yang saya belajar Al-Quran itu dia punya hidup gelap, pokoknya gelap. Dia pagar sudah itu. Macam tadi kita sampaikan bahwa masing-masing punya potensi. Betul. Tinggal dikelola dengan baik, tapi jangan lupa bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk bagi kita punya hidup ini. Betul kan? Yang mau bola silakan, yang diolah suara menyanyi silakan. Intinya semua itu kan kendaraan untuk menuju ke tubuh masa depan masing-masing kan. Tapi jangan lupa sadarkan semua hobi itu dengan Al-Quran. Kalau ketemu sadarkan hobi itu dengan Al-Quran, insya Allah ya ketemu bisa dapat dua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekian dari ketemu komunitas Ijo Lumut, ikatan jomblo lucu imut-imut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.